Pemirsa, puluhan personil kepolisian diperiksa terkait dengan kasus penembakan Brigadir J. Kapolri menyatakan sejumlah perwira tinggi dan menengah telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J. 25 anggota polisi menjalani pemeriksaan diduga tidak profesional saat menangani penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 15 anggota diantaranya dimutasi, 5 perwira tinggi dan 10 perwira menengah. Termasuk Kadipropam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang dimutasi sebagai Patian Mapolri. Posisinya diganti Irjen Pol Sahardiantono. Kapolri meyakinkan jika tim khusus akan bekerja secara tuntas dan menjelaskan duduk perkara tewasnya Brigadir J secara terang benderang. 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan. Aksi polisi tembak polisi bermula saat Brigadir J memasuki kamar pribadi dan diduga melecehkan istri Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J disebut menodongkan senjata ke istri Kadipropam Polri. Menurut polisi, Baradae melepas tembakan untuk melindungi diri. Total ada 12 tembakan, Brigadir J menerima 7 luka tembak. Baradae dan Brigadir J merupakan anak buah Irjen Verdi Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi 3 DPR menyorot mutasi atas 3 orang jenderal buntut dari kasus penembakan Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J, salah satunya Irjen Pol Verdi Sambo. Di sisi lain, perlu juga apresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan pembunuhan di lokasi kediaman singgah mantan Kadif Propam Polri ini. Tapi publik pun harus diyakinkan apakah Polri bisa tetap mengimplementasikan konsep presisi, tidak hanya di ranah pidana dan publik, tetapi juga ranah etik internal lembaganya sendiri. Kita bahas lebih dalam dengan Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia Arsul Sani. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak Arsul. Harusnya sih semakin sehat ya kalau misalnya melihat bagaimana apresiasi muncul ya dalam langkah Polri mengusut kasus ini, walaupun memang kami atau katakanlah warga masyarakat meminta lebih karena masih belum terlihat titik terang dari pengusutan kasus kematian Brigadir J, dan ini memang bisa dibilang cukup kompleks ya. Tapi kalau dari langkah terbaru ada mutasi lebih dari 4 atau ini belasan jenderalnya, belasan petingginya termasuk Irjen Pol Verdi Sambo, Pak Arsul, bagaimana Komisi 3 melihatnya? Kami sih melihat selama ini kan Komisi 3 termasuk yang dikritik ya karena tidak terlalu banyak berkomentar. Kami memang menghindari komentar yang berbasis prasangka atau dugaan-dugaan. Karena yang terjadi ini kan peristiwa hukum ya. Betul. Peristiwa dugaan terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Jadi basis penilaiannya, basis analisisnya itu tentu harus alat bukti dan tahapan-tahapan dalam proses hukumnya itu sendiri, yakni penyelidikan dan penyidikan. Nah, sejauh ini yang kami lihat di Komisi 3 yang dilakukan oleh Kapolri dan tim khususnya itu ya sudah on the track. Hanya kalaupun ada kritik di masyarakat itu barangkali karena memang ada ekspektasi dari masyarakat yang ini menurut hemat saya juga memang perlu mendapatkan atensi dari Polri, wabil khusus tim khusus bentukan Pak Kapolri itu soal kecepatan ya, soal kecepatan ya. Meskipun tidak boleh juga menjadi cepat-cepat kemudian prinsip-prinsip penegakan hukum berbasis due process of law, artinya aturan-aturan hukum itu kemudian dilanggar. Tidak boleh juga kemudian kita kembangkan juga ya, katakanlah karena untuk memenuhi ekspektasi publik soal kecepatan, kemudian kita langgar juga misalnya prinsip asas presumption of innocence. Betul, praduga tak bersalah. Ya, nah
Kalau dari apa yang disampaikan oleh Kapolri ya dalam konversi yang lalu itu, saya kira sebetulnya semuanya on the track. Meskipun tentu publik, termasuk kami yang di DPR, perlu untuk terus mengawal, untuk memastikan bahwa semua proses hukum itu dijalankan dengan benar dan itu menyasar siapa saja, ya siapa saja yang memang secara buktinya itu menjadi bagian atau terlibat dalam kasus itu. Dan kita juga harus berani juga menyatakan kalau memang tidak terkait ya katakanlah orang tertentu ya juga jangan dilibat-libatkan. Ini juga harus kita berikan kepada pimpinan Polri karena ternyata yang dilakukan pimpinan Polri itu bukan hanya sekedar proses hukum, tetapi proses-proses etik juga Betul, di dijalankan. dalamnya. Nah, biasanya dari proses etik ini bisa timbul juga ruang untuk dilanjutkan ke proses hukum. Ya. Kalau dalam kasus ini? Soal ini kita patut apresiasi lah gitu. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau tadi Pak Arsul bilang, atau sebelumnya Pak Arsul mengatakan bahwa tadi ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara lebih lanjut oleh kepolisian tadi. Kalau misalnya kita mengangkat mengenai pasal pidana yang ditersangkakan untuk Baradae, pasal 338, Jungto 55 dan 56 KUHP, berarti ada dugaan pelakunya bukan hanya Baradae, berarti harus mencari lagi pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Dan yang kedua tadi Pak Arsul mengatakan bahwa katakanlah mutasi ini juga merupakan salah satu bentuk kepolisian untuk menegakkan kode etik dalam institusinya. Ini apakah atau sejauh apa bisa membantu pengusutan kasus ini Pak Arsul dari kacamata Bapak? Ya, jadi kan seperti ini ya, ketika kemudian yang diduga sekali lagi baru yang diduga ya terkait atau bahkan terlibat dalam kasus ini tidak saja pada peristiwa tembak-menembaknya, tetapi pada proses yang terjadi setelah itu, yakni proses penyelidikan dan penyidikan, ya, itu kemudian dibebaskan. Saya kira ini memang prosedur yang standar, yang kemudian ketika diterapkan harus kita apresiasi sekali lagi. Karena dengan adanya katakanlah mutasi ya, pertama dengan penonaktifan dan kemudian disertai dengan mutasi yang berarti secara permanen ya, boleh dikatakan demikian, para perwira yang terkait itu tidak ada di situ. Ini membuka ruang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan lebih besar ya. Belum mengetahui apakah misalnya soal mutasinya itu terjadi karena ya seperti yang saya ikuti yang disampaikan Kabareskrim itu ada upaya menghilangkan alat bukti lain sebagainya. Kita tentu berharap kemudian itu memang tidak ada upaya penghilangan alat bukti. Kalaupun ada kemudian itu tidak menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam hal ini tim hukum untuk menuntaskan kasus ini ya sampai ke proses hukum selanjutnya. Tapi kalau misalnya memang ada atau terbukti jika ada upaya penghilangan alat bukti, ini kan sudah masuk ranah pidana, Pak Arsul. Sepakat, makanya kan kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Kapolri dan kemudian Kabareskrim juga ya, bahwa tidak tertutup kemungkinan yang sementara ini disasar dalam ranah etik profesi kepolisian itu kemudian berubah menjadi atau ditingkatkan ke ranah proses hukum pidana. Tetapi kan untuk sampai ke sana harus ada alat-alat bukti yang cukup. Betul. Tidak hanya petunjuk-petunjuk saja. Nah, bukaan Kapolri maupun Kabareskrim terkait dengan apa yang sudah disampaikan ini menurut saya memberikan harapan kepada kita semua warga masyarakat bahwa Polri memang ingin transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan kasus ini ya. Dan tentu kalau Polri-nya sudah seperti ini
maka kita kurangilah, kalaupun belum bisa dihilangkan sama sekali ya, dugaan atau kecurigaan bahwa kasus ini misalnya akan dilimitasi, ya, hanya melibatkan yang di bawah saja, katakanlah Brigadir E dan kemudian kepolisian bawah lah, kan seperti itu. Saya yakin pimpinan Polri nggak akan seperti itu. Narasinya soalnya yang beredar terutama di kalangan warganet di media sosial cukup panas seperti itu Pak Arsul, membahas mengenai penanganan kasus ini. Berarti itu juga menjadi taruhan bagi citra kepolisian ya untuk mendapatkan kembali gaining trust dari masyarakat, seperti itu ya Pak Arsul? Betul, betul. Dan insya Allah itu akan dipenuhi lah ya oleh pimpinan Polri. Apakah ini juga sudah masuk dalam concern Komisi 3 sendiri Pak Arsul, ada rencana akan mengadakan audiensi atau berkoordinasi lebih lanjut dengan pimpinan kepolisian terkait dengan bagaimana kita sama-sama bisa mengawal pengusutan kasus ini agar terang? Karena banyak sekali, katakanlah kemarin kuasa hukum dari Brigadir J mengaku kepada kami dalam dialog bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan barang bukti gitu terkait dengan barang-barang pribadi korban untuk pengusutan kasus ini. Ya kan begini, kalau barang itu terkait apalagi menjadi bukti dalam proses penyidikan, ya tentu memang kan tidak bisa diminta ya itu sampai kemudian proses hukum atau penegak hukum itu menyatakan bahwa ini perkara semua sudah siap untuk naik ke proses berikutnya. Jadi harapkan juga ya teman-teman penasihat hukum, keluarga korban ini juga untuk memberikan ruang. Intinya seperti ini loh. Mari kita kawal, kita awasi ya Polri kita di dalam menyelesaikan kasus ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga tidak terus menerus kemudian blaming, mempernyatakan dan kemudian apalagi ya tetap dalam prasangka yang kurang baik lah ya. Karena sebenarnya blaming is way easier ya Pak Arsul daripada ya tadi maksudnya bicara mengenai logika atau bicara dengan logika dan juga lihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti itu ya Pak Arsul ya. Nah kalau untuk Satgasus atau Satgas khusus yang dibentuk oleh kepolisian saat ini walaupun memang ada beberapa personal yang diganti atau dimutasi, apakah menurut Komisi 3 sendiri ini cukup ideal untuk yaitu mengusut kasus ini? Ya, bagaimana tidak kita mau mengatakan tidak ideal ya. Kalau ini kan tim khusus ini dipimpin oleh Pak Irwasum ya. Kemudian di bawah tanggung jawab Pak Kapolri. Di dalamnya ada Pak Kaba Reskrim, ada Pak Kaba Intelkam. Turun semua ya. Bukan saja yang paling tinggi, tetapi beliau itu saya kira punya integritas lah untuk menyelesaikan. Tidak mungkin lah kalau sudah pada level perwira tinggi seperti itu, kemudian katakanlah mau melindungi seseorang atau orang-orang tertentu dengan mengorbankan ya reputasi, nama baik, trust, kepercayaan institusi kepolisian. Betul. Saya yakin akan terjadi, apalagi ya Bapak Presiden kita itu memberikan atensi khusus kan tidak hanya Pak Jokowi bicara soal kasus ini agar dibongkar secara tuntas, kemudian semuanya diproses dengan kejujuran dan lain sebagainya. Juga menjadi semacam citra atau pesan sendiri terhadap pemerintahan Pak Presiden, kemudian juga Komisi 3 selaku mitra kerja bahwa kasus ini kita tidak tutup mata begitu untuk apapun yang terjadi, apapun yang akan diputuskan di belakang ya dalam hasil investigasi ini. Sayang sekali Pak Arsul, walaupun insight-nya juga sangat menarik, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini karena waktunya sangat sempit. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu Pak Arsul. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.